ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah ini adalah kota baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kota yang banyak kita dengar sebagai qaryatun ta'kulul qura, yaitu satu kota, satu kampung yang memakan kampung-kampung yang lain. Artinya satu kampung yang mempengaruhi kampung-kampung yang lain. Bukan mempengaruhi urusan dunia, tetapi mempengaruhi urusan hidayah. Mempengaruhi urusan hidayah. Sehingga dari sini inilah hidayah tersebar ke seluruh alam. Dari sini pula ini hidayah ini sampai nyampe ke kota Mekah. Bahkan kota Mekah pun ini akhir, tidak lebih dulu kota ini. Kenapa kota ini kok begitu istimewa? Kota ini begitu istimewa karena tempat ini adalah tempatnya orang-orang yang istimewa pula, yaitu sahabat-sahabat Ansor. Orang-orang yang mereka ini telah rela untuk berkorban menampung orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang yang menyebarkan agama ke seluruh dunia. Orang yang membantu orang-orang yang beragama, orang yang nusrah, orang-orang yang beragama, maka ini dijadikan tempatnya jadi tempat-tempat istimewa. Kami tempat istimewa. Mana saja, di mana saja, di mana tempat itu jadi tempat menampung orang-orang yang perjuangan agama, mesti tempat itu jadi istimewa pula. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, keistimewaan yang telah kita lihat yang ada di sini ini, wujudnya masjid, wujudnya orang-orang ibadah, ini semuanya ini adalah asar daripada perjuangan orang zaman dulu 1445 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada orang sholat, orang ngasih berbuka puasa, orang masya Allah berbondong-bondong ke sini untuk sholat di sini. Menjadi markas seluruh dunia di sini ini nanti. Disinilah tempat yang nanti Dajjal tidak akan bisa masuk karena ada amalan. Jadi istimewa dikarenakan ada amalan. Tambah lagi di sini pula ada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan, tempat istimewa itu akan jadi istimewa bagi orang yang istimewa pula. Tempat seistimewa apapun seperti Mekah Al-Mukarramah yang mana di sana itu amalan dilipat gandakan. Dilipat gandakan bahkan lebih banyak daripada tempat sini. Tetapi kalau yang menempati Abu Jahal, maka enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Sebaliknya itu di sini ini walaupun kelihatannya ini di dalam segi tanah itu yang dilipat gandakan adalah bagian masjidnya saja itu amalan itu. Dan tanahnya adalah tanah Madinah, tetapi tanah Madinah ini dihuni oleh orang-orang yang istimewa. Orang-orang istimewa. Sehingga keistimewaan yang ada dalam Masjid Madinah itu menyebar ke seluruh kampung di kota Madinah itu. Sampai di awali Madinah ini. Tapi apa rasanya? Pinggir-pinggir Madinah. Semuanya mendapat keistimewaan. Bukan hanya itu saja, kalau ke seluruh alam dapat keistimewaan dari yaitu Masjid Madinah. Karena Masjid Madinah bukanlah masjid yang mati, bukan. Kalau masjid mati ini gimana? Masjid diam saja tidak bergerak. Tapi Masjid Madinah ini adalah masjid yang hidup terus semuanya. Amalannya hidup, taklimnya hidup, dakwahnya hidup, zikirnya hidup, sehingga menyebar ke seluruh alam. Di sana di Indonesia kita bisa berpikir la ilaha illallah, buat halaqah zikir, buat halaqah taklim, itu semua sebetulnya halaqah dari sini ini yang tertransfer sampai ke negeri kita sana. Itu adalah 1000, ini dulunya dibuat oleh baginda Nabi tahun 1445 tahun yang lalu. Pernah suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW keluar dari kamar beliau, maka beliau dapati di situ ada halaqah zikir. Halaqah zikir. Apa yang kalian buat di sini ini?
Kami di sini berbuat zikir, baginda Nabi. Demi Allah kalian hanya berbuat itu? Ya, kami datang ke sini hanya untuk berzikir, buat halaqah zikir. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah membangga-banggakan halaqah kalian ini di langit sana pada para malaikat sana. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu kali juga beliau keluar dari rumah beliau, didapat di sana ada 2 halaqah lagi, yaitu ada halaqah zikir dan ada halaqah ta'lim. Beliau juga berkata, ini 2 halaqah adalah halaqah yang baik sekali. Baik sekali. Satu halaqah zikir, Allah suka dengan halaqah. Satu halaqah ta'lim, Allah juga suka dengan halaqah ini. Tetapi aku duduk di sini saja, yaitu halaqah ta'lim, karena innama bu'istu mu'allima, aku ini diutus hanyalah untuk mengajar, adalah untuk mengajar. Jadi kalau kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan untuk mengajar, maka sebenarnya itulah warisul anbiya, itulah warisan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mengajari agama kepada umat ini, mengajari kebaikan, mengajari adab, mengajari syariat, mengajari zikir, memahamkan mengenai Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pengajaran-pengajaran ini hanyalah di kelas, maka kita harus paham dulu masalah pengajaran tadi. Kalau pengajaran-pengajaran ini hanya dibuat di kelas, kemudian tanpa dibuat dan dipraktikkan di dalam kehidupan, maka tidak mungkin ajaran-ajaran itu nyampe ke negeri kita. Coba kalau kita baca Quran di dalam Quran di sini ternyata sama dengan Quran yang ada di Indonesia. Ya. Kita dengarkan juga bacaannya imam. Ternyata imam di sini yang bacaannya juga sama dengan dibaca dengan di Indonesia, orang imam-imam yang ada di Indonesia. Mereka semua membaca surat Al-Fatihah. Di Indonesia juga membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana bisa sampai ke sana ini? Nah, ini karena ada dai yang membawanya ke sana. Kalau hanya di kelas tanpa disebarkan seluruh alam, maka tidak akan nyampe. Itulah maka dalam Al-Quran dikatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kerja baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah kerja menyampaikan agama, mengajak orang-orang untuk berbakti kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerja baginda Nabi dan kerjanya orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada kerja ini, maka tidak ada lagi agama, sudah habis. Ada 3 perkara yang disebutkan dalam Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pertama kali adalah iman, yang kedua kali adalah amal soleh, yang ketiga kali adalah tawasaw bil haqq dan tawasaw bis sabr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah demi masa, sungguhnya manusia ini sungguh di dalam kerugian. Masya Allah. Jadi Allah masih menjaga. Ini termasuk keramat ini sebenarnya. Dan mulai kemarin nggak hilang di sana. Kenapa kok nggak hilang? Kenapa nggak diambil orang? Ini semuanya ini juga dikarenakan yaitu asar dari pendidikan kejujuran oleh baginda Nabi Muhammad SAW 1440 tahun yang lalu. Melekat betul orang itu seperti itu, kejujuran. Ahlul Madinah orang yang baik sekali, nggak pernah hilang. Maka kalau kita baca di kitab Ta'lim itu, baca kitab Ta'lim, katanya kalau toko-toko di Madinah ditutup, begitu saja tinggal langsung pergi ke masjid, maka toko sama sekali nggak ada yang jaga dan tidak ada yang hilang. Begitu datang orang kafir, loh ini Madinah toko dibuka semuanya, tapi nggak ada orang yang ngambil. Ini suasana apa? Belum pernah terjadi suasana seperti ini. Ada apa di sini? Di sini ada Islam, Tuhan. Langsung asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba ini sudah mulai pagi tadi di sana tidak ada yang ngambil. Kenapa? Ada apa ini? Karena ada Islam, Tuhan. Kita balik lagi ke ayat. Ya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yaitu semua orang ini rugi kecuali orang yang beriman, dan iman ini tidak akan bisa kekal kecuali disertai dengan
amal soleh. Amal soleh ini adalah penjaga iman. Seseorang bila mana sudah meninggalkan amal soleh, apalagi bermaksiat, maka tambah hari iman akan tambah menipis, tambah al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah-tambah dengan banyaknya amal, berkurang dengan banyaknya maksiat. Kemudian amal itu pun tidak akan bisa istiqomah kalau tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Karena manusia ini selalu akan didatangi yaitu masa fatrah, masa melemah. Likulli syai'in syirah wa likulli syiratin fatrah. Segala sesuatu itu mesti ada masa semangat, dan setelah masa semangat akan datang masa loyo. Alhamdulillah hari ini kita ini semangat untuk beribadah, tapi hati-hati, nanti dijaga betul sampai pulang, nanti kita tetap semangat saja, jangan sampai kita ini loyo. Begitu datang masa loyo ini, maka perbanyaklah amar ma'ruf nahi anil munkar, saling ingat mengingatkan. Kalau masih ada ingat mengingatkan, maka kita ini juga akan selalu terjaga amalan soleh. Amal soleh terjaga, maka iman terjaga. Iman terjaga, mati dalam kondisi iman, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Setelah ini kita akan ziarah ke Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah adalah satu masjid yang dulu baginda Nabi istisqa di semak situ, kemudian datang mendung untuk menghujani baginda Nabi dan sahabat-sahabat baginda di situ itu tempat. Sehingga jadi peringatan di situ itu. Baginda Nabi mengatakan ini tempat untuk minta hujan, ini tempat untuk berdoa, ini tempat untuk Aiden. Ini dibuat untuk Aiden juga di situ itu. Kemudian juga ada Masjid Abu Bakar. Di situ ada tempat juga tempat mushola Idnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana akhirnya ditirukan apa yang telah dibuat baginda Nabi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Diturukan di sana, maka dikatakan sebagai Masjid Abu Bakar. Sebetulnya Masjid Abu Bakar itu adalah mushola Idnya baginda Nabi. Pernah dibuat Id dan sholat Id di situ oleh baginda Nabi. Kemudian setelah Abu Bakar menjadi khalifah, maka beliau buat sholat Id di situ juga. Dikatakan Masjid Abu Bakar. Dulu namanya mushola itu hanya lapangan saja, nggak ada masjidnya. Itu kemudian dibuat masjid supaya kita tahu. Kalau nggak dibuat masjid, nanti dibuat toko malahan. Dibuat masjid itu mulai zaman coba itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pembuatannya Masjid Ghamamah di situ. Jadi itu dibuat supaya kita ini paham, inilah tempat doanya. Tempat-tempat yang dibuat sholat, dibuat doa oleh baginda Nabi, tempat-tempat yang makbul dibuat doa pula. Maka diteruskan oleh para sahabat. Dan ini semua tempat pernah diinjak baginda Nabi. Tapi hati-hati kalau nginjak ini, injak tanah Madinah ini, tanah yang pernah diinjak baginda Nabi ini harus hati-hati. Rasakan betul ini, mengikuti ini injakan telapak kaki baginda Nabi. Akan berbeda dengan orang yang jalan-jalan toko, cari belanja itu. Bukan melarang, tetapi alangkah ruginya kalau kita ini nginjak tanah-tanah Madinah hanya dibuat untuk keliling-keliling belanja. Allah. Injaklah tanah Madinah ini untuk dirasakan untuk mengikuti jalan baginda Nabi. Maka pulang mesti akan ada perubahan. Buatlah ini, yaitu umroh kita. Ini umroh yang istimewa, yang luar biasa. Sehingga datang-datang ke sana mencorong untuk wajah kita. Akan berbeda. Sehingga anak-anaknya akan pangling ini. Masya Allah, ini bapak jadi kayak seperti ini, jadi kayak wali. Ini ibu ini, seperti Sayyidina Maryam ini. Sayyidah Maryam ini. Masya Allah. Maka kita rasakan seperti itu, insya Allah ya? Insya Allah. Semuanya tergantung usaha kita. Beda niat akan beda hasil. Beda usaha juga akan beda hasil. Insya Allah ya? Nah, insya Allah. Ada dua orang yang dia itu masuk masjid. Yang satunya ini adalah ahli sholat tahajud. Yang satunya adalah maling yang lari pura-pura sholat tahajud. Beda sekali. Sangat beda sekali. Yang dia itu melarikan diri, yang satunya ini adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sudah mulai sore, kita berangkat insyaallah. Al-Fatihah.